Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya serta nikmat iman, Islam dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita masih dapat bersilaturahmi walaupun dalam dunia maya. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta kuliah subuh The Awareness Awareness yang berbahagia. Marilah acara ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita ikuti, kita simak, dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Nanang Qosib Yusuf, yang berjudul mengapa kita suka mendapatkan rezeki yang seperti itu. Untuk itu, marilah kita dengarkan kuliah subuh ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Ustadz Nakoy dipersilakan. Maaf ya, Pak Hasan dulu ya yang akan menyampaikan sepatah dua kata. Pada Pak Hasan dipersilakan. Ya Pak Hasan, apa bisa? Sebelumnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Hasan, kepadanya dipersilahkan. Sebentar Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid al-ayah ma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, wabil khusus yang terhormat Coach Nakoi, Bunda Dewi dan sekeluarga, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan ya dimudahkan segala urusannya. Dan buat Bapak Ibu dimanapun berada, di Indonesia, di Hong Kong, di seluruh Indonesia, di seluruh belahan dunia ya, dimanapun berada yang saat ini sedang berjuang, sedang ikhtiar ya, mengadu nasib. Mudah-mudahan Allah senantiasa dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, baik dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita semuanya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajah bersama dalam program pengajian Seven Awareness Ahad pagi, yaitu tanggal 29 September 2024. Insya Allah ini adalah momentum kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita from good to great, Bapak Ibu sahabat semuanya. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda alam yakni Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajarannya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa kegelapan ya, yang telah yang mengeluarkan ya kita semua dari kegelapan menuju cahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, MC kita yang sangat luar biasa Pak Arif dan teman-teman sahabat-sahabat alumni serta pengajian Seven Awareness. Izinkan saya Hasan Basri ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Rumah Kesadaran Indonesia. Tentu kita bicara tentang Rumah Kesadaran Indonesia, bicara tentang berbagai program sosialnya, ya, karena di Kusnakoi membuat dua lembaga ya, pertama PT, yang kedua Rumah Kesadaran yaitu yayasan. Bicara yayasan ini, maka kita akan bicara tentang program-program terbaiknya. Kita tentu program-program yang dicanangkan oleh Rumah Kesadaran, diantaranya adalah Pesantren Anakoyah Indonesia yang saat ini sedang mencoba ya untuk eksis ya teman-teman sahabat semuanya di tahun pertama ini, di tahun pertama. Pokoknya mulai dari pembangunan ya sampai saat ini alhamdulillah teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa juga sudah masuk ya, dan kita doakan biar anak koyah makin melaju kencang, makin memberikan dampak manfaat kepada banyak orang sehingga target kita untuk siswi, mahasiswi dan karyawati ini mereka bisa menimba ilmu seluas-luasnya dan bisa memberikan kebermanfaatan ya, kehadiran Nakoy Center atau anak koyah ini dalam membentuk mentalitas pribadi mereka menjadi from good to great dengan banyak sekali manfaat, banyak sekali dari anak koyah ini yang kita berikan. Salah satunya adalah program public speakingnya, kemudian ada leadershipnya, kemudian tahfidz-preneurnya yang ingin terus dikontribusikan membentuk warga anak koyah yang terbaik ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Kemudian yang kedua, yang program Rumah Kesadaran sendiri adalah PKBM. PKBM ini terus kita kebut ya, biar kita bisa untuk anak-anak ini ya tahun kedua ini, sehingga anak-anak kita itu bisa benar-benar berdampak ya sesuai dengan konsep awal kita, bagaimana mereka dibentuk dengan kurikulum atau pendekatan 3T Seven Awareness, yaitu tafakur, tadabur, dan tasyakur. Seven Awareness, 7 kesadaran sesuai dalam buku karya Coach Nako yang sudah ditrainingkan. Ini menarik sebenarnya Bapak Ibu sahabat semuanya. Harapan kami di PKBM sendiri itu terus banyak
memberikan kontribusi luas untuk masyarakat yang memang terputus sekolah, anak yang kena bullying dan seterusnya, sehingga kontribusi ini berdampak dengan perubahan change to be transhuman tadi ya. Baik, yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa kegiatan Yayasan Rumah Kesadaran sendiri ada pengajian ya, ada pengajian untuk anak-anak, untuk ibu-ibu dan seterusnya. Nah, itu yang dicanangkan oleh Rumah Kesadaran. Selain itu juga ya saya ingin sampaikan ke sahabat-sahabat sekalian bahwa program yang terdekat di Rumah Kesadaran sendiri ada training ya. Training ini sebenarnya bagian daripada PT Kesadaran ya. Nah, training yang terdekat adalah training eh, angkatan 88. Jadi Pak Arif, angkatan itu tanggal 5 dan 6 Oktober ya. Sorry, iya benar, September, Oktober ya. Oktober, tanggal 5 dan 6. Artinya ini minggu depan ya, Sabtu dan minggu depan ya teman-teman semuanya. Sehingga kita ajak teman-teman, rekan-rekan kita untuk bisa gabung dalam kegiatan training Seven Awareness Angkatan 88. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ya, kemudian kami juga menginformasikan bahwa setiap hari Senin malam Selasa, itu ada program eh, webinar atau apa training review, training seven awareness. Monggo setiap Senin malam Selasa jam 8. Dan itu konsisten ya kita adakan, silakan teman-teman untuk bergabung. Kemudian Selasa malam Rabu ya Bapak Ibu, itu ada program public speaking Pak Arief. Jadi ada program public speaking, sementara waktunya kita ya habis Isya, menyesuaikan anak-anak pondok, anak koyahnya. Maka bagaimana cara belajar public speaking ini kan banyak banget manfaatnya ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melatih kemampuan komunikasi kita, negosiasi kita, kemudian kita melatih 3V dalam public speaking. Itu 3V itu yang sangat penting, itu kayak menjadi jantungnya public speaking itu ya 3V itu Bapak Ibu ya. Apa itu 3V? Misalnya ada visual, vokal, dan verbal. Nah itu yang akan kita dapatkan bagaimana melatih menjadi seorang guru yang mampu berkomunikasi, bukan hanya sekadar bicara, namun juga dengan gestur, dengan mimik yang menarik sehingga audiens itu mampu terhipnotik ya dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Tentu uh, anak Koya sendiri sebagai closing dari saya adalah uh, ke depan menjadi pesantren modern yang menggunakan kurikulum Seven Awareness, bagaimana teori Coach Nako dituangkan di sana ya, sehingga harapan kita semua sebagai para alumni untuk bisa melihat ya, menyaksikan tentang anak Koya sebagai miniatur daripada Seven Awareness ya, kerangka ke depan ya sahabat-sahabat semuanya. Maka dalam proses pembangunan pun kita masih baru setengah, dan itu di sebelah selatan, dan insya Allah kita akan lanjut lagi di sebelah utara. Jadi Bapak Ibu, untuk proses pembangunan ini kita tidak sendirian, tentu bersama teman-teman semuanya, para donatur, para alumni yang sangat luar biasa. Dan kita masih terus membuka untuk donasi ini ya, kapanpun silakan teman-teman bisa menghubungi saya juga. Jadi bisa berapapun jumlah nominalnya, insya Allah program dari sedekah ini akan selalu terbuka dan insya Allah menjadi manfaat di dunia wal akhirah bagi Bapak Ibu semuanya. Tidak akan mengurangi sedikit pun daripada harta Bapak Ibu, namun akan menjadi kelipatan insya Allah. Baik, Pak Arief dan teman-teman semuanya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Seven Awareness kalian yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Hasan Basri. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk itu, marilah kita lanjutkan acara kita ini dengan materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang pertama, mari sama-sama kita menaikkan kualitas takwa kita kepada Allah sehingga insya Allah selalu ada jalan keluar dari persoalan-persoalan masuk rezeki yang sedang kita raih insya Allah. Seperti Allah tadi berfirman di Al-Quran bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan jalan keluar baginya dengan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang merupakan panutan dan juga suri toladan yang terbaik. Bahkan kemuliaan akhlaknya melebihi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Baginda Rasulullah SAW, Allah menyampaikan juga dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat agung. Dan semoga kita semua juga mampu mengikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat-sahabat alumni, makasih untuk Pak Arif, Mas Hasan, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Hong Kong maupun di Indonesia. Di dalam konsep Seven Awareness sendiri, misalnya, melihat ya bahwa ya rezeki itu adalah sesuatu yang memang ya, Allah pasti memberikannya ya. Dan ternyata rezeki itu tidak hanya materi, tentu saja ya Pak Arif, ya, tapi juga mencakup tentang kesehatan, ilmu, tangan jiwa, ya, kepada semua makhluk Allah. Oleh karena itu memang tingkatan rezeki menurut ulama itu ya beragam ya, bisa bertingkat, bisa memiliki banyak tingkatan. Ada yang namanya eh, rezeki am ya. Nomor satu, rezeki am ini artinya rezeki yang umum, Pak Arif. Jadi rezekinya ini ya umum, ini artinya jaminan ya setiap makhluk Allah akan mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini ya seperti firman Allah di surat Hud misalnya, Allah berfirman bahwa dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan semua dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi Allah sudah menjamin semua makhluk Allah yang bergerak ya. Artinya yang memang ya melakukan ikhtiar, Allah jaminkan rezeki. Jadi Allah menjamin. Hal ini juga pernah terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya, dan Nabi Musa sempat meragukan bagaimana keluarganya Pak, yang ditinggalkan. Ya, wajar misalkan seorang suami akan meninggalkan istrinya gitu ya Pak Arif. Dan apa yang Allah tunjukkan, Allah memberikan contohnya melalui tadabbur. Nabi Musa diminta membuka sebuah batok
dan dalam batok itu ternyata ada tuh penutup lagi, ada dan ada penutup lagi sampai 3 level penutupnya itu, dan ternyata di dalamnya itu ada kehidupan makhluk, ada binatang yang hidup. Dan ini menunjukkan tadi bahwa Allah berfirman di surat Hud tadi bahwa semua makhluk Allah yang bergerak, Allah jamin yang namanya rezekinya. Jadi yang harus kita waspada itu adalah jangan-jangan kita nggak yakin kepada Allah. Ya. Jadi kalau kemudian kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, nanti kalau ya ini bagaimana anak-anak, Allah sudah jamin rezeki anak-anak kita juga. Bahkan binatang pun dijamin rezekinya, apalagi manusia ya. Yang penting dia mau bergerak tadi, move on ya, bukan move no ya, mau bergerak. Apapun kalau kita mau bergerak, insya Allah Allah jamin. Sehingga ketika seseorang sudah mengalami ketakutan, kecemasan, akhirnya juga dia melakukan perilaku yang buruk, ini malah menghambat rezeki, menutup rezeki. Maka ada satu kutipan yang menarik juga Pak Arif, bahwa ya kalau kita kemudian ya meyakini bahwa semuanya ini karena kerja keras kita, toh ya mungkin yang kaya itu adalah tukang bangunan Pak Arif ya, karena tukang bangunan itu bekerja lebih keras daripada Pak Arif, daripada kita. Kadang-kadang bekerja lembur, betul ya, itu bangun ya, yang bangun anak Korea itu kadang-kadang ya malam juga lembur Pak Arif. Ternyata bukan kerja keras. Ya, banyak tukang-tukang yang kerja kerasnya sampai jam 11 malam ya. Kalau kita lihat ya rezeki juga segitu-gitu aja. Kalau yang kaya itu adalah yang paling pintar, semua profesor kaya semua, Pak. Pertanyaannya, apakah teman-teman Pak Aris yang profesor semuanya kaya? Jawabannya tidak. Jadi kalau kaya adalah karena ilmu, semua profesor, guru besar, doktor itu kaya semua. Ya, Iya. nggak ada namanya Pak Abbas Rizal Koto yang kelas 6 SD nggak lulus, bisa kaya raya. Nggak ada namanya ini, ya. Bukunya Pak Darsono, Pak Unpam ya, bisa seperti ini. Kalau rezeki itu adalah yang kaya. Coba. Kalau harus yang kaya itu kemudian ibaratnya yang yang pintar itu adalah yang akan menjamin kaya, atau tadi yang kerja keras ya, maka para tukang tadi sudah kaya raya semua ya, atau kemudian juga para profesor atau para ilmuwan yang tiap hari mengajar Iya. kaya ya, ternyata enggak juga ya. Contoh tadi Pak Basri Zalpoto, Pak Darsono ya, menunjukkan kepada kita berarti ada rahasia yang harus digali dari rezeki itu. Ada rahasia yang harus ditemukan. Ya. Kalau harus keturunan, ya nggak mungkin Pak Hairul Tanjung bisa kaya karena orang tuanya miskin. Iya. Ya, Pak Hairul Tanjung bahkan sampai kuliah pun masih menjual kain ibunya demi kuliah kan. Jadi rahasia ini yang kemudian harus dilusuri, yang kemudian dalam istilahnya Seven Wonders adalah Nobok Leadership atau Blessing Management. Kalau di buku ini saya tulisnya adalah mengelola keberkahan. Jadi orang-orang yang rezekinya akan banyak itu ternyata adalah orang-orang yang mampu atau orang-orang yang bisa mengelola keberkahan. Jadi keberkahan itu dikelola. Blessing management. Manajemen keberkahan ini kalau nggak dikelola, ya akhirnya kita ya ya seperti rata-rata. Mengelola keberkahan itu pengalaman saya, Pak Arif, dari bahkan lebih banyak kurang lah ya. Kalau kalau kita bicara rezeki itu hanya materi, hanya uang atau income, saya termasuk orang yang ya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Pak Darsono juga serupa.
Kata dia, waktu di Unpam, pemasukan kampus dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Ya, jadi saya kuliah di UIN sampai sekarang, kadang-kadang lebih banyak pengeluaran kok daripada pemasukan. Jadi kalau kita manajemen keuangan tok semata-mata manajemen ansih gitu ya, maka kita akan mudah mengalami stress surrender, mengalami keadaan stres yang disebabkan oleh stimulus termasuk adalah keuangan. Tapi bagaimana kita blessing management, mengelola keberkahan itu yang kemudian akhirnya ya kita menjadi pribadi yang kemudian eh, tadi yang diceritakan di awal bahwa rezeki ini bukan hanya rezeki am, Ya. tapi juga rezeki yang Berupa berikutnya itu kesehatan. adalah sangat istimewa ya, rezeki tak terduga ya, atau min haitsu la yahtasib atau juga rezeki khairu muhtasab ya. Jadi rezeki yang memang bukan lagi irasional tapi suprarasional. Dan ini yang kemudian ya sahabat-sahabat yang free, teman-teman hebat, pelajaran atau pengalaman saya ya dari melihat orang-orang yang kemudian kalau kerja keras kita melahirkan kaya itu ya pasti tadi di awal tukang bangunan semuanya kaya raya ya karena kerjanya melebihi Pak Arif ya. Dosen Iya, atau guru sudah pulang dia masih narik masih kerja terus tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Tadi di awal juga kalau ya orang-orang pintar yang jaminan kaya ya semua guru besar kaya raya semua. profesor kaya. Kejadiannya kan nggak kayak gitu malah kadang-kadang kejadian di kampus tercita saya itu ya ya mohon maaf misalkan rumah dosen itu jadi rame gara-gara sebagian guru besar terlalu nyaman pas sudah pensiun nggak punya rumah. Nah itu yang terjadi sementara akhirnya terjadilah penolakan dari pergusuran ya dan ini terjadi di mana-mana di BRIN ya juga terjadi ya Pak Arif ya lagi rame juga di BRIN kan juga terjadi rumah-rumahnya para guru besar yang dulunya mereka tokoh ternyata peraturannya sekarang akan dikosongkan. Nah itu terjadi konflik ya. Ini hati-hati ya teman-teman Ingrid seperti kutipan dalam Seven Warners kita nggak boleh terlalu nyaman ya. Harus selalu ya harus selalu melakukan sebuah cara-cara yang istimewa ya teman Ingrid. Saya sendiri percaya bahwa rezeki itu memang banyak tingkatannya Pak Arif. Pertama rezeki yang sifatnya umum yang tadi sudah Allah janjikan di surat Hud bahwa ya tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semua dijamin oleh Allah. Jadi boleh takut boleh tapi jangan berlebihan. Ya harus yakin bahwa ya kalau tadi Nabi Musa dicontohkan binatang bergerak aja dikasih rezekinya bahwa sudah tertutup oleh batok lapak ya apalagi ya yang hidup ya. Yang penting kita didik anak-anak kita harus punya keyakinan kepada Allah dan mau berikhtiar dengan tekun ya. Yang kedua juga ada namanya rezeki sababi ya. Rezeki yang diperoleh melalui usaha ya, Iya. melalui usaha kita dan ini kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari kerja keras tangannya sendiri. Jadi orang-orang yang ya bekerja keras dan kemudian ya menikmati makanan dari kerja kerasnya itu adalah rezeki yang sangat baik sekali seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dari contohkan dalam sebuah hadisnya. Kemudian ada juga rezeki yang dijanjikan, rezeki muqaddar, rezeki yang sudah ditetapkan kadarnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sudah memberikan kadar atau takdir, kadar ya, takaran rezeki yang telah ditentukan baik besar, kecil. Oleh karena itulah tugasnya kita adalah ya bersyukur karena kita sudah disiapkan rezekinya seperti petani itu yang namanya Pak Arif ada rezekinya tanahnya seperti ini dikasih modalnya
Nah, kalau seperti ini udah ada ukurannya. Nah, bisa hilang, bisa perbesar tergantung ya ikhtiar dari hambanya. Kayak tanah di kampung saya bisa hilang ketika dijual ya, hilang juga lama-lama kan Marif ya. Kayak gitu. Kalau tadinya mungkin ada di kampung seorang kaya, tanahnya berhektar-hektar, anaknya mau kemana jual ini, anaknya mau keluar negeri jual lagi, mau berangkat haji jual, mau ini jual, lama-lama ya Habis. habis ya. Jadi ada juga rezeki yang seperti itu. Banyak awalnya Allah kasih takarannya, tapi lama-lama hilang karena kita nggak bisa merawatnya. Tadi yang di awal saya menyebutnya sebagai blessing management atau manajemen mengelola keberkahan yang menjadi satu tema ya atau satu tulisan saya juga yang berjudul No Box Leadership atau mengelola keberkahan. Dan ada juga rezeki yang ya eh, tertunda, rezeki yang memang Allah sengaja menunda kepada seseorang, karena kalau dikasih kepada seseorang itu malah membuat dia mudorot, malah membuat dia mengalami kerugian. Oh Ya, gitu. ada misal contoh Pak Arif ini misalkan ada anaknya masih SD kelas 5 minta motor, ya Pak Arif punya uang nih beli cash ke Honda. Saya tanya ke Pak Arif nih, kira-kira dikasih nggak itu motornya? Dibeliin nggak? Ya, Enggak. anaknya Karena belum SD, waktunya. anaknya SD nangis guling-guling sampai di kamar tuh betul-betul nangis betul-betul sampai sedih kita sebagai ayah atau bundanya, yakin nggak dikasih. Coba cek aja di sini mungkin ya, siapapun di sini ya, bayangkan ya, ini ada di Hong Kong Bu Haryati ya, ada teman kita Pak Sugeng Barok ya, ada Bu Pipit, Bu Khalifah, anaknya SD kelas 5 minta motor, punya duit nih, lagi ada uang. Bonus atau dari mana uang itu ada uang. Nggak ada yang beliin motor. Ini akhirnya, ya udah besok kamu, mama sayang sama kamu nih, pakai motor sendiri aja deh. Ya, itu resikonya apa? Pertama, motornya rusak. Kedua, kecelakaan. Jadi Allah tuh sengaja kadang-kadang memang menunda rezekinya. Rezeki kita tuh, kita sudah nangis tengah malam, sudah nangis setiap sujud, sudah nangis begitu luar biasa, dan tetap nggak dikasih rezeki. Jangan-jangan jangan langsung suzon kepada Allah. Memang Allah sengaja menunda. Ya, sengaja menunda kenapa? Takut Dia jadi mudarat ya. akan akan di bawah ini nanti menjadi rezeki yang tadi. Rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kemudian diganti menjadi yang istilahnya kalau dalam bahasa candanya self awareness menjadi rezeki yang ya deposito akan 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 cair pada waktunya nanti. Jadi kalau Allah menunda rezeki kita berarti Allah akan alihkan menjadi rezeki ya deposito yang dicairkan ketika kita wafat dan menjadi rezekinya anak-anak kita ya. Maka jangan salah ya, kalau kita merenung, banyak di antara kita yang karirnya makin bagus, rezekinya makin top chair, ya ternyata pada saat orang tua kita nggak ada. Ya, coba kalau kita merenung ya, mama atau bundanya atau ayahnya atau abi uminya sudah nggak ada lagi, pada saat karirnya makin baik, itu jangan menduga kita karena kerja keras kita, enggak, itu bisa jadi rezeki orang tua kita ditunda pada saat dia memohon, pada saat dia berdoa, bahkan sampai nangis di depan Ka'bah, belum dikasih oleh Allah, ditunda dan kemudian menjadi rezeki yang sifatnya deposito, dicairkan rezekinya ketika dia wafat. Jadi wafatnya seseorang itu membawa rezeki. Ya, wafatnya orang tua kita, ya, kalau kita orang yang beriman itu membawa rezeki buat siapa? Buat anak-anaknya. Ya, jadi bukan kemudian ketika orang tua wafat nggak punya benda, nggak punya harta, auranya orang kasihan, marah-marah dan kesel. Ya, itu bawa rezeki. Sebagian direktur, sebagian manajer, sebagian owner, sebagian pengusaha hebat, itu banyak yang rezeki karirnya bagus setelah orang tuanya wafat.
termasuk mungkin ya kita semua ya, ya walau kita cek pada saat orang tua kita wafat kita lagi di mana, karirnya bagaimana itu dalam wafatnya itu dia mohon kepada Allah agar anaknya dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Orang tua tuh masih begitu kepada anaknya, bahkan ya mendoakan memohon kepada Allah. Jadi kita juga nggak boleh seuzon ke anak kita yang masih ahli maksiat, ahli ya kata-kata yang jahat, yang nggak akur sama tetangga. Mungkin akan berubah ketika orang tuanya wafat. Dia dapat dia itu perubahan yang namanya one need awareness. Tiba-tiba dia rajin ke masjid. Banyak contoh kasus itu. Banyak rajin ke masjid musola kapan? Setelah ibunya wafat. Tetangga saya di kampung, ya, saudara saya rajin ke musola di masjid ketika ibunya wafat. Ibunya bilang, kamu anak paling besar, ya, nyontohin yang bagus. Kata-kata itu pada saat ibunya masih ada tuh biasa aja Pak Arif. Pas sudah nggak ada, itu maknanya dalamnya luar Luar biasa. biasa ya. Maknanya sampai ya bahasa Indianya itu ya merbesmili lah ya, sampai nangis ya. Tapi kalau itu rezeki. Jadi tadi kita sudah membahas rezeki yang bertingkat ya, ada banyak rezeki, rezeki termasuk rezeki yang ditunda. Jadi ketika Allah tunda rezeki kita, jangan langsung negatif feeling, negatif thinking. Berarti Allah geserkan rezeki itu menjadi rezeki yang sifatnya nanti min haitsu la yahtasib, atau rezeki yang sifatnya deposito, yang dicairkan pada saat nanti kita wafat untuk anak-anak kita. Jadi jangan serba minta rezeki yang tunai selesai. Nanti nggak ada lagi rezeki yang ya, yang seperti itu akhirnya kita maksa semuanya harus tes ya ibaratnya gitu. Pokoknya kalau saya tahajud tiap malam 21 hari saya harus dapat cash langsung. Nah, ini. Jadi saya selalu menyampaikan ke alumni-alumni 21 Days to be Transhuman, kalau Anda mempraktekkan 21 hari dan kemudian belum berhasil, jangan negatif dulu. Bisa jadi Allah simpan itu doa kita, rezeki kita menjadi rezeki yang sifatnya deposito. Akan dicairkan nanti pada waktunya. Dan Allah sengaja tunda. Ada teman saya yang punya hutang 2 miliar gitu. Ya, enggak selesai-selesai juga hutangnya setelah ikut pelatihan ini. Tapi ada yang 4 miliar selesai. Ternyata pada saat dia positif melihat maknanya, ternyata memang Allah membutuhkan saya itu bukan selesai uang dulu, tapi hati yang tenang dulu. Setelah saya belajar ke Coach Nako, hati saya mulai tenang. Utang masih banyak, tapi tenang udah muncul. Nah, itu juga rezeki, ketenangan hati, Pak Arif. Jangan rezeki itu dipersempit hanya cuan-cuan. Nah, ini orang yang berpikir cuan ini gampang mengalami sindrom toksik. Hati-hati, kata Prof. Danang Asali, bahasa-bahasa toksik zaman sekarang itu salah satu adalah cuan. Yang penting serba cuan. Ya. Bahkan saya selalu bilang kalau mau kerja ada dua poin, ada dua pilihan. Satu cari uang, dua cari nama. Nah kalau cari uang segalanya diajar aja mati duit. Ya, guru nih ngajar mau nyari uang, ya nendang temennya, nyakitin atasannya, nyakitin stafnya, bohongin apa wali murid, nggak masalah. Yang penting apa? Duit. Uang ya. Tiba-tiba ada sekolah lain yang lebih menjamin yang gede, pindah lagi. Ada mungkin guru kayak gitu ya. Tiba-tiba ada yang lebih gede lagi, pindah lagi. Bahkan sudah PNS bisa keluar juga. Nanti ya istilahnya dalam bisnis seven wonders namanya monkey business ya. Orang yang lompat-lompat-lompat tapi akhirnya no money no time. Nggak ada uang, nggak ada waktu juga. Jadi nggak istiqomah. Koma ya. Tapi yang kedua adalah cari nama. Cari nama baik. Cari nama. Orang cari nama itu ya dia menjaga nama baik, nama 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 itu penting. Integritas itu penting. Kalau dia sekarang contoh lah kasus di mana Gorontalo itu kan namanya sudah hancur gitu gimana? Mau dimanapun ya sulit. Betul ya Pak Arif. Yang terjadi ramai di Gorontalo, terus juga di beberapa lokasi yang ya yang dia
melakukan hal yang nggak pantas kepada muridnya lah dan sebagainya, itu ya akhirnya hanya penyesalan di akhir ya, teman-teman hebat. Oleh karena itulah kita juga dalam bisnis, dalam bekerja, dalam usaha, kita mesti bertafakur, saya ini nyari uang atau nyari nama. Kalau nyari nama baik, ya kita istiqomah. Terus lama-lama rezekinya tadi udah Allah sudah jamin, Allah sudah janjikan, jaminkan rezekinya. Saya punya alumni itu, nama restorannya Hema di Bekasi. Itu sampai 1 tahun restorannya sepi semua. Sepi betul-betul nggak ada pengunjung, Pak. Sekarang ini kalau masuk ke restoran itu harus nelpon duluan, antri, nggak bisa langsung. Itu ada namanya Pak Zainul Umar, almarhum. Orangnya baik sekali, termasuk ke saya juga sangat baik ya. Dan dia cerita, ya banyak orang yang give up sebelum pengennya rata-rata ya, kalau dalam ilmu self-knowledge pengennya kayak pohon pisang, nanam langsung berbuah. Biasanya nggak nyampe 5 tahun mati. Tapi kalau ilmu self awareness, kalau kita buka bab bukunya di self awareness di halaman awareness of thinking, apapun berpikir kayak yang namanya bambu. Bambu itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima nggak pernah tongol, nggak pernah kelihatan. Bambu itu nggak pernah kelihatan, tapi tahun ke-6 dia mulai muncul, tahun ke-7 mulai muncul, ke-8 mulai muncul. Pertanyaannya, kemana 5 tahun bambu itu muncul? Iya. Ternyata dia bangun akar ke dalam. Ya, kenapa bangun akar ke dalam? Karena bambu kebanyakan paling tinggi tarif dan paling sulit dijungkal oleh yang namanya angin. Kalau kita lihat filosofis di Seven Awareness ya Mas Hasan, ada di bab pertama itu, ya, kan itu. Dan rata-rata bambu itu nggak ada yang sendirian. Kalau Pak Arif lihat, Iya. Budian Dini ya, Budian yang Majalengka ya ini bukan Mas Hasan. Oh, iya. Budian ya, Majalengka kayak. Jadi itu filosofisnya kita bertadabur yang tadi Mas Hasan berikan konsep di Seven Awareness ya, standar anak koya 3T. Itu kayaknya mesti ditulis itu, mumpung ingat itu, Mas Hasan. Model, Ya, model, model pesantren 3T. Jadi bertadabur, afala tadabbarun. Itu Allah juga perintahkan, kamu nih bertadabur enggak sih? Tafakur itu melihat ke dalam, tadabur itu melihat keluar. Namanya ya, outlooking. Jadi melihat dari luar. Melihat luar apa? Ya banyak contohnya. Melihat dari luar itu. Kayak tadi misalkan kita melihat bambu, oh bambu itu 5 tahunan. Saya dagang baru setahun. Berarti saya pengennya kayak model-modelnya pohon pisang nih. Kayak langsung dapat duit banyak. Biasanya nggak akan lama itu. Ya. Oh, saya baru bekerja setahun ya. Belum apa-apa, masih dalam dalam. Masih beradaptasi, masih konflik, masih beda pendapat, masih salah paham, masih ikuti culture corporate-nya, masih bisa jadi followernya, belum jadi orang yang humble, masih banyak proses. Tapi ketika dia terus terus kebangun akar ke dalam, pada tahun ke-6 mulai tumbuh, mulai muncul, mulai tumbuh besar 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 dan kayak pohon bambu dia saling mengikat, saling menguatkan sehingga jarang ada berita ya pohon bambu itu terjungkal oleh angin karena dia kuat itu Pak Arif. Ini yang juga harus di-sharingkan juga ke teman-teman. Maka kenapa sekarang belum lama banyak berita startup pada ngapain? Pada tutup. Bahasa bujangan apalagi itu ya. Banyak ya startup-startup itu pada nutup. Karena memang kata Prof. Rana Kasali semuanya hanya ini cuan. Semuanya hanya mencari uang. Adalah kata Jack Ma, ya orang kaya di Asia, katanya kalau kita usianya masih di 40 tahun, jangan nyari uang, carilah guru, kata. Cari guru, belajar dulu, cari guru, belajar. Nanti usia 40 tahun berikutnya, uang yang akan cari kamu. Saya beruntung itu, hidup saya dikelilingi oleh guru-guru yang tulus ya. Ya, akhirnya jadi modal besar ya.
Anak-anak milenial sekarang, anak-anak Gen Z ini Mas Hasan yang dicari adalah hanya satu, karena keprovokasi oleh apa? Oleh medsos, oleh komputer, oleh digital. Anak-anak digital itu akhirnya serba cuan. Maka jangan salah kalau mereka gampang move, gampang pindah, gampang nggak betah, dagang, gampang tutup pindah ini aneh itu. Ya karena eranya era digital depan komputer, ya maka daya juang, etos itu sangat butuh dilatih dalam riset-riset di manajemen SDM, misalkan di kampus saya di Unpad gitu, anak-anak milenial itu harus banyak dibina, dididik, dibentuk. Dia punya banyak kecerdasan, punya banyak kreativitas, tapi mentality itu banyak yang down gitu Pak Arif. Nah ini yang terjadi akhirnya ya terjadi, bahkan kemarin waktu saya ke Makassar itu, bahkan di di perusahaan BUMN aja mereka itu udah kena pinjol, udah terkena judi online yang sudah serba cepat, akhirnya kerja itu ya nggak ada gairah karena dapat uang banyak tiba-tiba hilang. Judi online itu terjadi gitu, dan itu yang terjadi di era-era sekarang ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Maka kembali ya teman-teman hebat, ya rezeki tadi sudah dibahas dari awal ya. Kita sekarang setengah enam ya Mas Hasan ya, bukan jam 5, setengah enam. Teman-teman Ingrid, dan yang terakhir adalah rezeki spiritual, non materi. Ya, ini seperti ilmu, hikmah, kebahagiaan, ketenangan. Ini rezeki yang mahal sekali. Ya, orang bilang orang kaya belum tentu bahagia. Ya, betul. Orang miskin juga belum tentu bahagia. Ya. Jadi jangan bilang bahwa apa nih kita ya kaya belum tentu bahagia. Ya, kaya aja nggak jamin bahagia, apalagi miskin ya. Maka yang paling penting kebahagiaan itu bukan di kekayaan, memang kebahagiaan itu adalah di ya ketika kita merasa cukup, ketika kita yang tadi disebut mengelola keberkahan. Yang saya contohkan Pak Darsono itu kalau pemasukannya dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran mengelola Unpam. Tapi kenapa bisa sampai hari ini berhasil? Karena yang namanya blessing management, mengelola keberkahan. Ya, jadi mulai ya Pak Arif juga jadi saksinya ya. Kemudian saya juga nulis bukunya. Keberkahan itu ya di jurnal maupun di buku yang saya tulis, ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat Inklik, salah satunya ya dia yakin kepada Allah, saya yakin-yakinnya akan memberikan rezeki. Jadi nggak mau kemudian diprovokasi oleh pikiran ya, pikiran bahwa ya serba kurang ya. Tapi kemudian mampu bersyukur atas rezeki yang diterima. Jadi bersyukur rezeki yang diterima, yang kedua berinfak atau bersodako. Nah ini yang sodako ini, infak ini memang tidak semudah membalikkan tangan. Saya selalu menjaga menyampaikan ya Pak Arif ya, kalau kita suka makan ikan, Pak Arif suka makan ikan nih, atau Mas Hasan suka makan ikan itu teman-teman nih, Mas Husni misalkan ya, Pak Barok ya, atau Bu Ira semua di sini lah. Kira-kira durinya dimakan nggak Pak Arif? Duri itu duri. Pak Arif suka makan ikan apa? Ikan bakar ya di Besa di mana? Aduh, nggak mau ah, sayang ini sayang. Duri pun dimakan. Nah, itu apa nggak sakit buat rumah sakit? Nah, itu sebuah metafor bahwa orang yang nggak bisa sodako itu seperti orang makan ikan bersama gini-gininya. Akhirnya seperti tema yang Mas Hasan buat. Ya, akhirnya apa ya? Mepet, mampet, atau seret ya. Karena durinya pun dimakan. Uangnya itu akhirnya habis buat ke rumah sakit. Ngurusin apa? Ngeluarin duri gitu, Pak Arif. Jadi bagaimana cara makan ikan yang benar? Pilih yang layak dimakan, buanglah duri-durinya. Yaitu melalui sodako. Latihan di 21 days kan juga 21 hari. Karena sodako itu memang musuh kita itu bukan orang lain. Nafsul amarah. Jiwa yang menjatuhkan diri sendiri. Sodako itu kalau uangnya masih banyak. Kalau uangnya ada, uangnya lebih. Saya paksa. Alhamdulillah, istri saya mendukung dan saya sudah ikut merasakan kebahagiaan.
Kita punya keluarga, 3 keluarga kan. Kalau saya, ya Pak Arif, keluarga di Kalideres, banyak juga orang-orang yang sulit, keluarga di kampung, keluarga di sini, di Serpong, Buaran. Ya. Ini harus, walaupun nggak banyak, tapi sodako itu diberdayakan. Akhirnya bisa hidup. Ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang beriman. Jadi, sama dengan apa yang disebut laut mati itu Pak Arif. Laut mati itu laut yang nggak ada, airnya tuh nggak mengalir ke sungai. Nggak ada ekosistem. Jantrik atau binatang-binatang kecil pun pada mati di laut mati itu. Kenapa? Ternyata laut itu mentok, nggak ada airnya keluar, busuk airnya. Jadi ya orang yang rezekinya itu mati seperti laut mati yang kemudian ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat, yang dia nggak keluar air. Nah, semoga kita semua ya belajar terus, insya Allah ya melancarkan rezeki yang mampet ini dengan cara membuat aliran-aliran sungainya biar mengalir airnya ya dan mengalir terus insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua ya. Amin Allahumma amin ya. Terima kasih juga untuk MC kita Pak Arif ya, Mas Hasan, Pak Ilhami dari UIN Serang ya. Terima kasih Pak Andi, eh, Bu Bu Hajah ya, Bu Hajah Andi Amir, Bu Haryati di Hong Kong, Mbak Dewi di Hong Kong, Bu Pipit di ini apa Yogyakarta ya, Bu Khalifah, ya, kemudian Bu Ira, Pak Wahab ya, dan semua sahabat-sahabat yang kredit, insya Allah kita semua saya doakan dapat rezeki min haitsu la yahtasib ya. Bahkan sebagai penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa aballahu ayarzuqa abdal mukmin illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang mukmin, yang hatinya beriman dan hakul yakin, kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Maka kalau saya perbesar ya rezeki tidak disangka-sangka itu. Terus saja ya. Karena saya tahu bahwa bukan istri saya yang membuat saya bahagia, bukan karyawan langsung membuat saya bahagia, tapi adalah Allah membuat saya bahagia. Jadi kalau kita mengandalkan yang membuat bahagia istri, ya kecewa tiap hari. Kalau kita yang buat bahagia karyawan atau teman, ya kecewa tiap hari. Kalau yang buat kita bahagia adalah atasan, ya kita kecewa setiap saat. Tapi yang membuat kita bahagia adalah ya Allah yang ada di hati kita. Kalau kita perkuat, pertebal keimanan kita kepada Allah, ya banyak sempurnaan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga, tapi masih saja tidak menggoyangkan rasa bahagia kita menikmati hidup yang serba kekurangan ini, insya Allah. Tapi kalau dari awal istri saya harus buat saya bahagia, ya hanya perceraian yang terjadi ya teman-teman yang ini. Karena nggak ada jaminan membuat kita bahagia, dia juga nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri kok ya teman-teman hebat ya. Anak saya sudah bahagia ya kita akan kecewa ya. Ada masanya dia juga menjengkelkan ya atau membuat kita marah ya. Maka ya silakan nanti baca buku Bahagia Tanpa Syarat insya Allah. Dan ya mari kita berdoa teman-teman hebat ya kepada Allah, dan juga saya doakan yuk nanti setelah ini ya mari sama-sama kita bersodakoh ya. Bersodakoh kecil nggak masalah, dari 10.000, 5.000, 100.000 ya, silakan ya teman-teman hebat sodako, dan bisa juga sodako di Pondok Anak Koya ya. Kenapa ya, mendukung ya, kita ngajinya juga di sini, di memantaskan diri lah teman-teman hebat, walaupun nggak ada paksaan ya. Saya mau sodako kalau tadi Mas Hasan sudah ngajak, hubungi Mas Hasan aja ya, berapapun nilainya, insya Allah memperlancar rezeki teman-teman hebat, sehingga ilmunya tuh berkah, berkah dan ada berkah dan ya barokah katanya ya Pak Mas Hasan dari kemarin
ucapannya ada Pak Dedi, pemilik Dedi Jaya Bus itu bilang berkah itu artinya rezeki yang diterima oleh kita. Barokah itu berkembang, berkah dan barokah. Ya. Jadi rezekinya berkah dan barokah ya melalui sodako insya Allah. Ya teman-teman hebat, sahabat yang great, nggak usah malu ya. Saya kecil nih coach ya Mas Hasan, malu kalau ini nggak apa-apa ya. Bismillah aja ya. Bukan sama-sama kita juga sedang membuka rezeki bersama-sama. Ya, saya juga untuk anak koya, teman-teman juga untuk usahanya masing-masing. Jangan hanya kerja keras top, tapi sodakonya menutup ya itu juga menghambat rezeki teman-teman hebat. Bismillah ya. Yang mau dagang, yang usaha, yang karir, yang guru kayak Pak Arif, siapapun ya. Mari kita berdoa kepada Allah di hari Ahad yang baik ini bersama kita baca suratul Fatihah. Oh, benar. Ya karena Allah ya karena selain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'ainin la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah Allah kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah atas segala-galanya. Terima kasih untuk teman-teman. Mari kita tutup. Wa nakhtimul Fatihah. Oh, benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman, Pak Arif dan sahabat-sahabat, jangan lupa ya kalau hari Ahad dilingkari di kalendernya, di share-nya ya. Selalu ingat Ahad jam 5:30 ikut ya mengaji di anak koyah ya, self awareness teman-teman hebat dan sebarkan lagi insya Allah. Terima kasih ya, sukses buat semuanya. Terima kasih MC kita Pak Arif MAG ya, MPD ya, yang great ya, sukses. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Dokrit sekalian, sungguh sangat luar biasa dan terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan jangan lupa tanggal 5 dan 6 Oktober besok, bila ada waktu dan kesempatan, marilah kita ikuti kegiatan pelatihan di Nakes Center. Untuk itu, marilah acara ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Arif. Dari saya. Foto Mas Hasan, foto. Ya. Foto Mas. Mas Hasan, baca WA Bunda. Ya, Pak Hasan. Gimana nih? Foto Mas. Hah? Kalau nggak dari komputer nggak bisa. Oh, ya udah. Oke, demikian ya kalau gitu. Kita tutup ya. Terima kasih. Mas Hasan, Bunda baca WA katanya. Oke Pak Arif. Ya. Tutup dulu Pak Arif. Terima kasih. Ya, marilah acara ini kita tutup dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.